Inilah 10 momen ketika Ronaldo berseteru dengan pelatih top dunia. Pelatih dan pemain merupakan dua pilar penting di sebuah tim sepak bola. Meski begitu, perselisihan antara pelatih dan pemain kerap kali terjadi, bahkan hingga mengganggu keharmonisan sebuah tim. Menjadi pelatih sepak bola bukanlah pekerjaan mudah. Selain harus meramu strategi yang tepat, ia juga harus mampu menyatukan ego pemain, dan terkadang apa yang dilakukan pelatih tidak bisa diterima pemain sehingga memunculkan pertengkaran. Dalam banyak kasus, keputusan pelatih terhadap posisi seorang pemain sering menimbulkan kekisruhan. Pemain mempertanyakan mengapa dirinya tidak mendapat kesempatan bermain secara reguler. Seperti halnya dengan Ronaldo yang beberapa kali mengalami konflik dengan pelatih. Tak main-main, pelatih yang berkonflik dengan Ronaldo adalah pelatih top dunia. Keputusan-keputusan dan perlakuan pelatih terhadap Ronaldo kerap ia tentang karena tak sejalan dengan apa yang Ronaldo harapkan. Meski demikian, Ronaldo adalah pemain dan pelatih adalah pelatih yang memegang otoritas penuh atas tim dan para pemainnya. Dan hal inilah yang kerap kali memicu konflik antara Ronaldo dan pelatih. Dari beberapa konflik yang terjadi antara Ronaldo dan pelatih, berikut tim MPB Sport merangkum 10 momen ketika Ronaldo berseteru dengan pelatih top dunia. Cristiano Ronaldo versus Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih Manchester United ini adalah pelatih yang berjasa melambungkan nama Ronaldo. Ferguson memboyong Ronaldo dari Sporting Lisbon pada tahun 2003. Di tangan Ferguson, Ronaldo menjelma menjadi mega bintang, dan tak lama dilatih oleh Ferguson, Ronaldo langsung diberikan nomor punggung 7, nomor keramat yang dikenakan para pemain terbaik di Manchester United. Di musim pertamanya, dia mencetak 4 gol dalam 29 pertandingan untuk Setan Merah di Liga Inggris. Selama 6 tahun bersama Setan Merah yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson, Ronaldo berhasil mencetak 118 gol dalam 291 pertandingan. Capaian terbaik Ronaldo sendiri ketika dilatih Sir Alex Ferguson terjadi pada musim 2007-2008 saat dia mencetak 31 gol di Liga Inggris dan total 42 gol di semua kompetisi. Ronaldo juga mempersembahkan 9 gelar sepanjang karirnya di Manchester United sebelum hijrah ke Real Madrid. Gelar-gelar tersebut adalah 3 gelar Liga Inggris, 2 gelar Piala Liga, 1 gelar Piala FA, 1 gelar Community Shield, serta 1 gelar kejuaraan dunia antar klub FIFA. Namun di balik semua prestasi itu, Ronaldo sempat berkonflik dengan Sir Alex Ferguson. Pada awal karirnya, Ferguson sempat menyemprot keegoisan Ronaldo yang selalu ingin menguasai bola dan mencetak gol. Kejadian itu terjadi ketika Manchester United melawan Benfica di Liga Champions. Saat turun minum, Ferguson memaki Ronaldo. "Kamu pikir kamu siapa? Mencoba untuk bermain sendiri. Kamu tak akan pernah menjadi pemain hebat jika seperti itu," ujar Ferguson saat itu. Namun Ronaldo mudah tampak mendengar nasihat Ferguson dan dia menangis saat itu. Di akhir karirnya di Manchester United, Ferguson sempat marah-marah ketika Ronaldo sempat menyatakan keinginannya bermain untuk Real Madrid. Apalagi setelah itu Ferguson mengetahui bahwa Madrid sudah berkontak dengan agen Ronaldo. Ferguson bahkan sempat mengadukan masalah ini ke FIFA, namun FIFA menolak bersikap. Keinginan Ronaldo itu tak diamini oleh Ferguson. Ronaldo sempat merajuk dan berimbas pada permainannya di Setan Merah. Produktivitas golnya turun di musim 2008-2009 yang hanya mencetak 18 gol, yang dimana musim sebelumnya mencapai 33 gol di Liga Inggris. Kejadian itu membuat Ronaldo sempat dicadangkan Ferguson dalam beberapa pertandingan. Jelang akhir musim, Ronaldo kembali mengungkapkan keinginannya untuk berseragam Los Galacticos. Ferguson akhirnya tak bisa berbuat apa-apa ketika Real Madrid menyodorkan uang transfer senilai 80 juta pound sterling untuk memecahkan rekor transfer pemain termahal saat itu. Cristiano Ronaldo versus Jose Mourinho. Jose Mourinho menangani Real Madrid pada tahun 2010. Dia menggantikan Manuel Pellegrini yang berkonflik dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Dia adalah pelatih kedua Ronaldo di Real Madrid. Pada awal kepelatihan Mourinho, hubungan keduanya sangat harmonis. Mourinho menyanjung Ronaldo sebagai pemain terbaik di jagat raya. Pujian itu bukannya tanpa sebab, karena Ronaldo yang saat itu berhasil membuat 53 gol bagi Real Madrid di semua kompetisi. Bersama Ronaldo, Mourinho mempersembahkan gelar Copa del Rey di musim pertamanya. Jika Lionel Messi adalah pemain terbaik di planet ini, maka Ronaldo adalah pemain terbaik di jagat raya ini, ujar Mourinho saat itu.
Pada musim selanjutnya, hubungan keduanya juga masih terbilang harmonis. Ronaldo kembali menjadi mesin gol skuad Jose Mourinho dengan 59 gol di semua kompetisi. Keduanya berhasil membawa Real Madrid menjadi juara Liga Spanyol dan mengakhiri dominasi musuh bebuyutan El Real Barcelona. Bersama dengan Karim Benzema dan Gonzalo Higuain, Ronaldo menjadi trio penyerang paling mematikan di Spanyol dengan menciptakan 89 gol dan memecahkan rekor 72 gol trio Barcelona, Lionel Messi, Samuel Eto'o dan Thierry Henry pada musim 2008-2009. Pada musim 2012-2013, hubungan harmonis Ronaldo dengan Mourinho berakhir. Ronaldo mulai tak menyukai gaya permainan bertahan yang diterapkan Mourinho. Puncaknya usai pertandingan perempat final Copa del Rey melawan Valencia Februari 2013. Penyebab konflik tersebut adalah ketika Ronaldo tak mengikuti instruksi Mourinho untuk mundur membantu pertahanan serta mengambil lemparan ke dalam di akhir pertandingan, dan ketika itu Real Madrid sedang unggul 2-0. Jika mereka mendapat gol melawan kita, ucapan Mourinho itu langsung dipotong oleh Ronaldo dan mengatakan, "Setelah semua yang saya lakukan untuk kamu, apakah begini cara kamu memperlakukan saya? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada saya." Percekcokan itu pun membuat kamar ganti Real Madrid sunyi senyap. Mourinho yang kaget dengan sikap Ronaldo lantas mencoba menenangkan dirinya dan mengatakan, "Saya mengatakan itu untuk tim karena tim membutuhkan kamu untuk mundur," ungkapnya. Namun ucapan Mourinho itu dibalas dengan nada tinggi oleh Ronaldo. "Supaya kamu tahu, banyak pemain yang berpikir seperti saya, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakan langsung kepada Anda," ujar Ronaldo saat itu. Konfliknya dengan Ronaldo ini merebet ke konflik dengan dua punggawa Real Madrid lainnya, Sergio Ramos dan kiper Iker Casillas. Akibat konflik ini, prestasi Real Madrid pun anjlok dan Mourinho akhirnya dipecat oleh Florentino Perez. Cristiano Ronaldo versus Zinedine Zidane. Saat berseragam Real Madrid, Cristiano Ronaldo pernah berseteru dengan pelatihnya kala itu, Zinedine Zidane. Ronaldo marah dengan Zidane beberapa saat setelah timnya ditahan imbang dengan skor 0-0 oleh Atletico Madrid pada 19 November 2017. Hasil imbang tersebut membuat poin Real Madrid terpaut 10 angka dari Barcelona yang ada di puncak klasemen saat itu. Kondisi itulah yang membuat Ronaldo melampiaskannya di ruang ganti kepada rekan setimnya. Ronaldo kemudian bersitegang dengan Zidane karena tak suka dengan keputusannya dalam memilih pemain. Cristiano Ronaldo menilai Zidane telah membuat banyak kesalahan dengan melepas sejumlah pemain seperti Alvaro Morata, James Rodriguez, dan Pepe di bursa transfer. Cristiano Ronaldo versus Rafael Benitez. Pada saat Madrid memecat Carlo Ancelotti, pelatih asal Italia yang sukses mewujudkan mimpi 12 tahun tersebut dengan menjuarai Liga Champions 2014, gagal mempersembahkan satu trofi pun pada musim setelah menjuarai Liga Champions, sehingga dia harus menerima kenyataan pahit di Depak dari Barnabéu. Setelah memecat Carlo Ancelotti, Los Blancos pun bergerak cepat dengan merekrut Benitez, dan saat itu Rafael Benitez mendapat pekerjaan yang sangat sulit di Santiago Bernabéu. Kedatangan Rafael Benitez tersebut disambut dingin oleh Ronaldo karena saat itu ia tampak belum bisa melupakan Ancelotti yang memang sangat memanjakan dirinya. Itu terlihat dari komentar bintang asal Portugal tersebut di Twitter yang menginginkan Ancelotti bisa kembali bersama mereka. "Semoga kita bisa bekerja sama lagi pada musim depan." Demikian kicauan Ronaldo di Twitter yang juga disertai postingan foto dirinya bersama Ancelotti. Mantan penjaga gawang Real Madrid, Bodo Illner, pun berkomentar soal Benitez yang memiliki kecenderungan merotasi pemain. Benitez harus sedikit bersitegang dengan Cristiano Ronaldo soal kebijakan rotasi skuad. Menurutnya, kebiasaan pelatih asal Spanyol tersebut akan membuat Ronaldo marah sehingga keharmonisan tim bisa terganggu. Apalagi Ronaldo nyaris tak pernah terlempar dari skuad utama El Real. Ronaldo bisa menjadi masalah bagi Benitez. Dia harus memadukan Ronaldo dan Gareth Bale sebagai satu kesatuan dan mungkin sesekali menempatkan mereka di bangku cadangan untuk beristirahat. Dalam hal ini, Benitez mendapat pekerjaan yang sulit. Dia terkenal sebagai pelatih yang suka merotasi pemain, tetapi dia harus melakukan dengan cara yang halus, dan itu akan menjadi tantangan utamanya, ungkap Illner saat itu. Illner pun tak ragu dengan Benitez, tetapi masih merasa yakin Ancelotti pantas mendapatkan kesempatan. Ancelotti seharusnya diizinkan melanjutkan kerjanya untuk setahun lagi karena banyak hal yang terjadi selama masa yang tak bagus bagi
pelatihnya, penjualan Xabi Alonso hingga Angel Di Maria merupakan hal yang tidak optimal untuk struktur tim. Tetapi sekarang Benitez mulai lagi dan bisa membuktikan dirinya apakah dia cocok di Madrid, dan kita akan melihatnya dalam beberapa bulan ke depan. Tambahan pria berusia 48 tahun tersebut. Dan benar saja pada saat itu beredar kabar perseteruan Ronaldo dan Benitez yang dimulai oleh ucapan Benitez yang tak mengenakan. Menurut Benitez, Ronaldo harus mengikuti studi biometrik untuk memperbaiki serta meningkatkan akurasi tendangan bebasnya. Tapi tak disangka, saran yang diberikan Benitez tersebut malah membuat Ronaldo marah. Alhasil hubungan keduanya meregang karena ucapan Benitez yang membuat Ronaldo tersinggung. Dan kala itu Ronaldo memang belum bisa mencetak gol melalui sepakan bebas selama kurang lebih 6 bulan. Cristiano Ronaldo versus Pep Guardiola. Rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona telah menghasilkan banyak kisah yang akan terus dikenang. Salah satunya adalah ketika era Pep Guardiola dan Jose Mourinho memimpin kedua raksasa Spanyol itu. Pada 29 November 2010, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 5-0 di El Clasico pertama Jose Mourinho. Saat setengah jam pertandingan itu berjalan dengan skor 2-0, terjadi sebuah momen menegangkan di pinggir lapangan setelah bola keluar dari garis. Ketika itu lemparan bola mati tersebut adalah milik Real Madrid. Pep Guardiola yang berada di dekat bola tersebut langsung mengambil bola dan terlihat menawarkannya kepada Cristiano Ronaldo. Akan tetapi ketika kapten Portugal itu mendekatinya, pelatih Barcelona tersebut menjatuhkan bolanya ke tanah. Ronaldo pun langsung bereaksi dengan mendorong Pep Guardiola. Hal tersebut memicu beberapa keributan sampai pertengkaran para pemain Real Madrid dan Barcelona. Beberapa tahun kemudian, keduanya kembali dipertemukan dalam ajang penganugerahan Ballon d'Or tahun 2013. Saat itu Pep Guardiola menolak berjabat tangan dengan Cristiano Ronaldo, dan insiden itu tertangkap kamera yang langsung tersebar di berbagai media dan jejaring sosial. Dalam rekaman tersebut, Ronaldo yang sedang melewati deretan bangku berhenti sejenak di belakang bangku yang ditempati Pep Guardiola, dan terlihat dalam rekaman itu Ronaldo menyentuh bahu Guardiola, namun ia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat menoleh ke arah Ronaldo. Sejumlah media melaporkan bahwa sebenarnya Ronaldo mengelurkan tangannya kepada Guardiola, tetapi pelatih berkepala pelontos itu menolak berjabat tangan dengan CR7. Sontak kejadian itu langsung menuai beragam spekulasi dari berbagai media. Daily Mail sendiri melaporkan banyak pihak yang mengaitkan kejadian tersebut dengan kejadian ketika Ronaldo mendorong Pep Guardiola. Cristiano Ronaldo versus Massimiliano Allegri. Ketika itu, Cristiano Ronaldo mengungkapkan tak takut dengan siapapun lawan yang dihadapinya. Namun ada pengecualian lawan yang tak disukainya, yakini pemain belakang yang timnya memainkan strategi parkir bus. Kebencian Ronaldo tersebut pernah terjadi pada timnya saat itu, Juventus. Kala itu, Ronaldo merasa geram dengan pelatih bianconeri, Massimiliano Allegri. Kemarahan Ronaldo itu pernah ia tunjukkan saat Juventus menghadapi Napoli dalam lanjutan Serie A 2018-2019. Saat babak kedua berjalan 20 menit, Ronaldo kesal lantaran timnya terus digempur Napoli. Ronaldo yang tak suka dengan kondisi itu langsung memperlihatkan gelagat tak suka dengan strategi bertahan yang diterapkan Allegri. Ronaldo terlihat mengangkat tangannya sebagai kekecewaan dengan pelatihnya itu. Dalam pertandingan tersebut, Juventus menang dengan skor 2-1. Meski menang dalam skor, bianconeri kalah dalam urusan penguasaan bola dari Napoli, yakni 35% berbanding 65%. Cristiano Ronaldo versus Maurizio Sarri. Ketika berseragam Juventus, Ronaldo juga pernah berselisih dengan pelatihnya Maurizio Sarri. Itu terjadi pada 2019 dalam 2 pertandingan beruntun. Ketika itu, Ronaldo bermuka masam dan meluapkan kemarahannya dengan pulang sebelum laga big match antara Juventus versus AC Milan selesai pada laga lanjutan Liga Italia 2019. Hal tersebut terjadi karena sang pelatih menarik keluar Ronaldo ketika sedang on fire. Mantan pemain Real Madrid itu ditarik keluar pada menit ke-55. Ia digantikan Paulo Dybala yang justru mampu mencetak gol pada menit ke-78. Saat digantikan Paulo Dybala, Ronaldo memperlihatkan gestur tak menyenangkan. Kasih Georgina Rodriguez itu terlihat marah saat menuju ke pinggir lapangan. Ronaldo langsung menuju ke ruang ganti dan menunjukkan muka cemberut di depan Maurizio Sarri. Mantan pemain Real Madrid tersebut bahkan dikabarkan meninggalkan stadion 3 menit sebelum pertandingan berakhir.
Insiden tersebut memunculkan spekulasi bahwa Ronaldo marah terhadap Mario Sarri saat diganti. Apalagi Ronaldo ditarik keluar dalam 2 pertandingan beruntun, yang dimana pertandingan sebelum AC Milan versus Juventus, Ronaldo juga ditarik keluar oleh Sarri di pertandingan Liga Champions kontra Lokomotiv Moskow. Saat pelatih Juventus ditanya media tentang motif menarik keluar Ronaldo, sang pelatih Sarri menjawab dengan alasan bahwa ia prihatin dengan cedera lutut yang dialami Ronaldo. Keterangan ini menimbulkan keraguan karena hanya selisih 24 jam setelahnya Ronaldo tak kelihatan seperti seorang yang menderita cedera lutut. Bintang Portugal itu kemudian melampiaskan kemarahannya dengan melesatkan 3 gol saat Selecao membantai Lithuania dengan skor 6 gol tanpa balas pada kualifikasi Piala Eropa 2020. Dan malam itu juga Sarri ketahuan bohong dalam keterangannya soal cedera lutut setelah Ronaldo berhasil mencetak 3 gol dalam laga melawan negara Lithuania. Cristiano Ronaldo versus Ralf Rangnick. Saat itu, Ronaldo dikabarkan tak cocok dengan pelatih Manchester United, Ralf Rangnick. Tanda-tanda ketidakcocokan Cristiano Ronaldo dan Rangnick sudah terlihat di laga Manchester United versus Crystal Palace Desember 2021, di mana Cristiano Ronaldo menjalankan strategi gegenpressing yang diinstruksikan oleh Rangnick. Ia ikut membantu rekan-rekannya menekan lawan dalam laga tersebut. Hanya saja Cristiano menjadi lupa akan tugas utamanya, yakni mengkreasikan peluang yang berujung gol. Terbukti di laga tersebut, Cristiano Ronaldo hanya melepaskan 1 shot on target. Kemudian di laga kedua Rangnick saat Manchester United menjamu Young Boys di Liga Champions 2001-2022, Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan. Padahal Cristiano Ronaldo dalam ambisi menjadi top skor Liga Champions 2021-2022. Sebelum laga Manchester United versus Young Boys digelar, Cristiano Ronaldo juga mengoleksi 6 gol, terpaut 4 bola dari top skor sementara saat itu, Sebastian Haller dari Ajax Amsterdam. Mantan kiper timnas Inggris, Paul Robinson, menilai Cristiano Ronaldo bakal jenuh dengan strategi gegenpressing Rangnick. Karena itu, jangan heran jika di laga-laga ke depan Cristiano Ronaldo membangkang alias tidak mengikuti instruksi Rangnick. Saya tahu Ronaldo merawat betul dirinya, namun kita tahu berapa usianya. Ia tidak bisa bermain 50 pertandingan dalam satu musim dengan strategi gegenpressing tersebut. Laga melawan Crystal Palace merupakan pertandingan pertama Rangnick, jadi jangan kaget dan terbawa suasana. Konflik Rangnick dengan Ronaldo berlanjut pada pertandingan melawan Brentford. Bintang Manchester United itu tidak senang setelah ditarik keluar pada menit ke-71 dan digantikan oleh Harry Maguire saat timnya unggul 2-0. Ketika itu, Rangnick berusaha memperkuat pertahanan untuk menjaga keunggulan pada menit-menit akhir. Tapi Ronaldo tidak puas dengan keputusan pelatih asal Jerman tersebut. Rangnick lantas mengungkapkan alasan menarik mantan pemain Real Madrid itu. Saya bilang saya harus mengambil keputusan untuk tim, untuk klub. Mungkin dalam beberapa tahun saat Ronaldo jadi pelatih, dia akan mengerti. Ujar Rangnick dikutip dari Sportkeeda, Kamis 20 Januari 2022. Ronaldo memang jarang digantikan saat menjadi starter, walaupun dalam beberapa hari ke depan akan berusia 37 tahun. Meskipun usianya tidak lagi muda, tapi Ronaldo punya kemampuan bermain yang cukup panjang. Tapi Rangnick tidak ingin kejadian di Villa Park akhir pekan lalu terulang, di mana saat itu MU sedang unggul 2-0 atas Aston Villa, namun tuan rumah mencetak 2 gol dalam 15 menit terakhir untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Belajar dari kejadian Villa Park itu, Rangnick ingin memasang 5 bek agar tidak kebobolan lagi. Hari ini jelas situasi yang sama, 2-0 di menit 15 tersisa. Saya tidak ingin membuat kesalahan lagi, tegas Rangnick. Cristiano Ronaldo versus Diego Simeone. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, melakukan gerakan memegang selangkangan saat meraihkan gol Jose Gimenez. Gol tersebut membuat Atletico Madrid mengalahkan Juventus 2-0 di Stadion Wanda Metropolitano pada leg pertama 16 besar Liga Champions Kamis 21 Februari 2019. Aksi Simeone yang dikenal dengan nama Cojones tersebut membuat Ronaldo begitu sakit hati. Beruntung sakit itu terbalaskan saat Juventus menjamu Atletico di leg kedua. Juventus berhasil menang 3-0 dan semua gol dicetak oleh Ronaldo. Selepas mencetak gol ketiga dari titik penalti, Ronaldo kemudian melakukan selebrasi ciri khasnya, memutar, menunjuk, melompat dan mendarat sambil memutar badan serta menambahkan gaya Simeone. Meski berhasil membalas ejekan Simeone, Ronaldo harus membayar denda 20.000 euro atau setara dengan 311 juta karena aksinya tersebut.
Cristiano Ronaldo versus Erik ten Hag. Konflik antara pelatih dengan pemain Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo bukanlah pertama kali terjadi di tubuh raksasa Liga Inggris, Manchester United. Suasana ruang ganti Manchester United saat itu terus bergejolak karena adanya konflik internal antara pelatih Erik ten Hag dengan salah satu pemainnya, Cristiano Ronaldo. Permasalahan tersebut muncul sejak Manchester United tengah melakukan persiapan jelang musim baru. Erik ten Hag sebagai pelatih baru tentu mengharapkan seluruh pemain inti bisa berpartisipasi dalam tur pramusim. Tujuannya agar ia paham dengan kondisi pemain dan juga pemain sendiri mengenal gaya taktik yang ingin diterapkannya di Liga Inggris nanti. Sayang harapan tersebut tidak berjalan mulus karena ada satu pemain yang tak bisa bergabung, yakni Cristiano Ronaldo. Ronaldo harus absen dalam tur pramusim Manchester United ke Asia, Australia, dan Amerika Serikat, bahkan hingga kembali ke Inggris. Total, Manchester United harus melakoni 5 pertandingan uji coba pramusim tanpa kehadiran sang mega bintang melawan Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace, dan Aston Villa. Kendati demikian, Erik ten Hag tak ambil pusing dan terus mengharapkan Ronaldo untuk segera bergabung dengan tim besutannya sebelum kompetisi dimulai. Kehadiran Ronaldo yang ditunggu-tunggu akhirnya selesai pada pertandingan uji coba terakhir melawan Rayo Vallecano. Dalam pertandingan itu, Manchester United bermain imbang 1-1. Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-46. Hanya tampil dalam satu babak tampaknya membuat pria asal Portugal itu kesal. Ia pun kemudian meninggalkan Stadion Old Trafford untuk pulang meski pertandingan belum sepenuhnya selesai. Perselisihan Erik ten Hag dengan Ronaldo semakin menjadi-jadi di laga-laga Manchester United mengarungi kompetisi musim 2002-2023. Ronaldo semakin kesal, jarang dimainkan dan lebih banyak mengisi bangku cadangan. Dan kemarahan Ronaldo akhirnya ia lepaskan pada pertandingan lanjutan Liga Inggris Manchester United versus Tottenham yang berlangsung di Old Trafford Kamis 20 Oktober 2022. Ronaldo saat itu tampak kesal setelah tak dimainkan Erik ten Hag dan meninggalkan stadion 4 menit sebelum pertandingan usai, padahal Manchester United saat itu unggul 2-0. Hal tersebut dipicu setelah Erik ten Hag 2 kali menyuruh Ronaldo melakukan pemanasan di pinggir lapangan tapi tidak diturunkan dan itu membuatnya gerah. Jika dipikir ketika pelatih menyuruh pemanasan, itu jadi kemungkinan besar pemain bakal diberikan jatah masuk lapangan, apalagi ten Hag sampai memintanya 2 kali kepada Ronaldo. Namun alih-alih Ronaldo dikasih kesempatan tampil, ten Hag malah memasukkan Anthony Elanga untuk menggantikan Jadon Sancho. Momen pergantian Elanga dengan Sancho pada menit ke-87 disaksikan Ronaldo tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kamera pun menangkap raut kekecewaan sudah tampak jelas dalam ekspresi kapten timnas Portugal ketika itu. 3 menit berselang terjadilah peristiwa Ronaldo ngeloyor meninggalkan lapangan permainan saat laga Manchester United versus Tottenham bersiap memasuki injury time. Meski tak diketahui alasan pastinya, aksi Ronaldo walk out kandang memicu kritik keras. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.